selain perlakuan yang akan mempengaruhi respon dari percobaan yang kita cobakan, maka kita menggunakan rancangan acak kelompok. Jadi keragaman tersebut bisa berupa tempat, bisa juga berupa objek percobaan, bisa juga hal-hal lain yang akan mempengaruhi respon, ya. Tapi hanya satu. Nah, kalau lebih dari satu, dua, maka kita akan menggunakan rancangan acak, rancangan bujur sangkar Latin. Rancangan bujur sangkar ini jika ada dua faktor yang tidak dapat kita kendalikan keragamannya. Faktor itu kita tempatkan sebagai baris dan kolom. Nah, jadi kalau kita melihat kepada dasar penggunaan rancangan tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan kalau hanya satu, ya, faktor yang mempengaruhi selain perlakuan, kita akan menggunakan rancangan acak kelompok. Kalau dua, kita akan menggunakan rancangan bujur sangkar lagi. Tapi kalau tidak ada faktor lain selain perlakuan yang akan mempengaruhi respon dari hasil percobaan, maka kita gunakan rancangan acak lengkap. Pada rancangan acak lengkap, semua unit percobaan mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan objek pada perlakuan dan ulangan. Tapi pada rancangan acak kelompok dibatasi oleh kelompok. Pada rancangan bujur sangkar dibatasi oleh pengacakannya baris dan kolom. Sehingga ini akan mempengaruhi tata letak di dalam tabel bantu yang akan kita gunakan di dalam analisis. Nah, kemudian dari 3 rancangan itu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apakah sudah paham mengenai rancangan acak lengkap, acak kelompok, dan rancangan bujur sangkar? Kalau ada yang masih belum paham, nanti kalau kita ingin melanjutkan dengan rancangan yang lainnya, misalnya rancangan acak lengkap faktorial atau rancangan acak kelompok faktorial, kita akan kesulitan, ya. Karena nantinya kita akan kesulitan yang pertama itu di dalam menganalisis data-data yang akan kita gunakan. Kemudian juga kalau kita menggunakan software, kita akan kesulitan atau kebingungan untuk menginput datanya. Ya, walaupun tersedia berbagai macam software, tapi kalau kita tidak paham dasar penggunaannya, kita akan kesulitan di dalam menginput data. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita akan melanjutkan dengan rancangan yang lainnya. Atau kita coba untuk menganalisis beberapa contoh, ya, data yang terkait dengan rancangan acak lengkap atau acak kelompok maupun rancangan bujur sangkar. Ya, terserah saja. Kalau tidak, kita akan melanjutkan dengan rancangan yang lainnya, rancangan faktorial. Nah, coba kita menganalisis data saja. Bentar.
Jadi kita coba untuk menganalisis bersama-sama contoh dari salah satu rancangan yang sudah kita pelajari. Nah, ini contoh ya dari percobaan yang menggunakan analisis rancangan acak lengkap. Soalnya percobaan pemberian pakan dengan komposisi pakan ya, A, B, C, dan E. Jadi ada 5 perlakuan sehingga kita membuat 5 ulangan. Ya, jadi T kurang 1 kali R kurang 1 bersama dengan 15. R sama dengan 19 dibagi 4. Ya. Jadi ada 5 R-nya, 4,5. Jadi harus ada 5 ulangan. Nah, respon pertumbuhan yang kita amati di sini adalah berat dari ikan, ya, beratnya respon pertumbuhan yang diamati, berat dari ikan dalam kurung ukuran beratnya kita gunakan gram, ya. Jadi ada komposisi pakan A, B, C, dan E, kemudian ada 5 ulangan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya apakah terdapat pengaruh dari pakan terhadap pertumbuhan berat ikan. Jadi coba untuk data yang seperti ini saudara analisis ya. Nanti kita lanjutkan kalau nanti data ini kita rubah ulangan itu kita jadikan sebagai kelompok. Ya, kita jadikan sebagai kelompok. Nah, sekarang silakan saudara analisis menggunakan rancangan acak lengkap, ya. Dengan waktu kita coba 10 menit sampai di mana selesainya, ya. 10 menit sampai di mana selesainya. Kemudian kalau belum selesai kita lanjutkan lagi sampai kita dapatkan apakah ada pengaruh dari pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan. Silakan dikerjakan dengan waktu lebih kurang 10 menit. Ya. Jam 13.30 ya 13.27 nanti akan selesai jam 13.37. Silakan. Soalnya saudara screenshot saja, ya, kemudian dibuat tabelnya, tabel bantu, ya, atau dilengkapi saja tabel ini ke bagian kanan dan kiri untuk penjumlahannya. Nah, langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Devania, apa yang harus kita lakukan pertama kali?
Nah, totalnya bukan, Pak. Ya, jadi kita jumlahkan perlakuan ataupun ulangan ya untuk mendapatkan jumlah total keseluruhan atau grand total. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah menghitung grand total.
Sudah sampai di mana? Sadian sudah selesai? Di fakultas fakultas Aldila? Deva sudah selesai sampai di mana, Deva? Baru selesai di JKT, Pak. JKT, ya. Silakan, yang lain. Rijal? Udah selesai, Pak. Tapi masih bingung, Pak, betul atau enggak, Pak? Oh, kalau saya terima kasih Pak Danto. Kalau saya teramat sangat tanpa perlu komen banyak. Lanjut Pak Aru. Selamat ya. Terima kasih, Martin. Sekarang ada
kenaikan jabatan dari saudara kita Setiawan. Evaluasi Pak, masuk pengukuran aja Pak. Terima kasih. Sudah 30 menit? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Pak Dekan atau Ella yang bubarkan? Kenapa? Karena kita mau Intan? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ya Pak Henry. Sudah dimasukkan ke dalam tabel ANAFA? Sudah sampai kesimpulan? Sudah, Pak. Sudah. Yang lainnya? Mana backgroundnya Pak Henry? Itu Pak, ada bunganya Pak. Ada? Ya, ada Pak. Ada usul. Boleh lah, ada usul saya. Pak Ketua, Silakan. gimana kalau kita makan durian rame-rame gitu? Setuju Ibu, setuju. Iya, tanda bersyukur sudah selesai begitu. Ya Pak Eder sudah. Wilayah benar-benar Bu, karena Indralaya lah Pak. Deva sudah? Orang usul makan durian. Tadi ada salah hitung Pak, lagi ngitung ulang. Nah, kita bahas bersama-sama. Jadi yang pertama kita lakukan akan melihat tabel seperti ini. Yang pertama kita lengkapi dulu tabel ini, ya. Kita lengkapi dulu. Kalau ini kita menggunakan rancangan lengkap, maka yang perlu kita jumlahkan adalah perlakuannya. Ya. Jadi cukup dijumlahkan ke bawah saja. Ya.
250 perlakuan A, ya. Ulangan pertama, ulangan kedua 265, ulangan ketiga 206, ulangan ketiga 266 dan ulangan kelima 230. Kita jumlahkan ke bawah. Berapa jumlahnya untuk perlakuan A? Usti? Pak, saya Usti. yang menjumlahkan ke samping, Pak, bukan ke bawah. Kalau dijumlahkan ke samping, nanti kan yang kita pakai untuk menghitung jika perlakuannya kan perlakuan A, B, C. Jadi mubazir. Baik. Ya, jadi ke bawah dijumlahkan. Puan. Deva, Rijal. Iya, Pak. Ya, Deva berapa jumlahnya? Kalau ke bawah yang A 1257. Berapa? 1257. Nah. Sudah? Yang lain? Dela? Iya, Pak. Berapa? Yang Untuk perlakuan A? 1207. 1257. Ya. Yang lainnya sudah? Sudah, Pak. Setelah perlakuan A, ya, setelah perlakuan A kita lanjutkan dengan perlakuan B, kita jumlahkan ke bawah. Anissa, untuk perlakuan B berapa jumlahnya? 1402. 1402. Eskaninta? Sama Pak, 1402. Ya. Yang lainnya sudah semua? Kita lanjutkan dengan yang perlakuan C. Perlakuan C. Rininta? Iya, Pak. Ya, berapa jumlahnya untuk perlakuan C? 1497, Pak. 1497. Elwi, benar? Benar, Pak. Benar. Desti, untuk perlakuan D berapa Desti jumlahnya? 1248. 1248. Ya. Saudi, perlakuan D. Widya, lanjutkan dengan perlakuan E, berapa jumlahnya? Aldi? Aldi? Iya, Pak. Ya, berapa jumlahnya untuk perlakuan E? 1083, Pak. 1083. Totalnya berapa? Anggi? Anggi Sandra? Anggi? Iya, Pak. Ya, berapa jumlah total keseluruhannya?
total jumlah keseluruhannya itu 6.000. Ini seluruhnya ya, Pak? Ya, 6.487, Pak. 6.487. 487. Benar, Mutia? Jihan? Ya Pak, bener Pak. Berapa? Grand totalnya 6.487. Nah, setelah itu tabel yang tadi sudah kita lengkapi. Nah, kita masuk kepada analisis, ya, analisis perhitungan. Nah, langkah pertama yang harus kita tempuh di dalam analisis perhitungan untuk analisis sidik ragam atau analisis varian adalah menentukan nilai faktor koreksinya. Ya, faktor koreksi itu kita gunakan untuk mengkoreksi kesalahan yang terjadi atau diakibatkan oleh variasi atau keberagaman daripada data dari masing-masing ulangan. Nah, faktor koreksinya berapa? Salsabella? Salsa? Dewi? Ya, Dewi. Pak. Ya, berapa faktor koreksi? Kalau Dewi carinya itu 67.329,87, Pak. Tapi nggak tahu itu benar atau enggak. Berapa faktor koreksinya? Jadi Kayaknya salah, Pak. salah sedikit. Ya. Coba 6487 kuadrat 6487 kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya unit percobaan. T kali R ada 25. Unit percobaannya 25. Jadi 64872 salah. 6. Oh, berarti ini yang itu ya, Pak ya, yang ulangannya ya, Pak? Total. Yang dikuadratkan. Faktor koreksi sama dengan grand total kita kuadratkan dibagi dengan banyaknya unit percobaan. Berapa grand totalnya tadi? 6487, Pak. Ya. Empat 87 kuadrat dibagi dengan unit percobaan dibagi 25. Jadi berapa dapatnya? Dewi, ulangi lagi. 6487 kuadrat dibagi 25. Bentar, Pak. Ini Pak 1.683.246,76. Benar?
Benar, Pak. Benar, Pak. Benar, Pak. Iya, Pak. Benar, Pak. Anggi, Media, Anggi. Septi, Benar, Pak. Rasa hati ini tanpanya. Win panas, Win. Memikirkan dia. Pasti ini yang semua. Septi tadi, Septi. Iya, Pak. Ya, berapa deh jumlahnya? Ya, nilai dari faktor koreksinya. 1.683.246,76, Pak. Septi. Iya, Pak. Ya, berapa? FK? Lagi. FK-nya 1.683.246,76. Ya, 0,76. Sudah semuanya sama? Habib? Habib berapa hasilnya? Nah, setelah kita ketahui faktor koreksi, kita lanjutkan dengan jumlah kuadrat total. Yang mana yang kita gunakan untuk menghitung jumlah kuadrat total? Habib. Rizal aja. Rizal dengar. Iya, Pak. Ya. Untuk jumlah kuadrat galatnya itu JKT dikurang JKP, Pak. 22.932,24 dikurang 1105,44. Hasilnya itu 21.826,8. Ya. Jadi data yang kita masukkan yang mana untuk menghitungnya? Yang kita gunakan? JKT dikurang JKP, Pak.
Untuk JK total. Oh, JK total itu yang metode ditambah. Ya, data yang kita masukkan untuk analisisnya adalah 250 kuadrat ditambah 265 kuadrat ditambah 246 kuadrat ditambah titik-titik sampai data yang terakhir ditambah 208 kuadrat. Ya. Ya, Rizal. Rizal, Pak, jumlahnya tadi itu ke samping, Pak. Ya, kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi. Ya. Ya. Berapa dapatkan? Yang JKG ya, Pak? Ya, JK total. Oh, JK totalnya itu Habib. Oh, Habib, oke. Habib di mana ini? Di jurusan? Iya, Pak, di jurusan, Pak. Berapa, Habib? Pak, tadi Tidak dengar. Pak yang JKT tadi ini, Pak. Siapa yang bisa jawab? Saya, Pak. 22.000. Mutia. Ya. Kita berharap bisa sama-sama. Silakan. Siapa yang bisa jawab? Azara. Zara. Ya, Pak. Ya, berapa? Yang mana tadi, Pak? JKG ya, Pak? JK total ya? JK total jumlahnya 22.932.000,24. Berapa? 22.932,24. Benar nggak, Pak? Ada yang lain? 22.932,24. Sama, Pak. Radalvia? Berapa? Sama, Pak, segitu juga hasilnya. 22.000. Berapa? 22.932,24. Anggi? Anggi? Ya, Pak. Ya, berapa Anggi? Benar? Sama, Pak. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan jumlah kuadrat perlakuan. Karena kita hitung jumlah kuadrat perlakuan, jumlah perlakuan A dikuadratkan tambah jumlah dari perlakuan B dikuadratkan, ya, sampai pada perlakuan E. Kemudian kita bagi dengan berapa? R. Iya. Banyaknya ulangan. 5. Mengapa dibagi banyaknya ulangan? Karena merupakan hasil penjumlahan dari 5 ulangan. Kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi. Berapa dapatnya Radalvia? Radal? JKP ya, Pak? JKP. JKP dapatnya
1105,44. Nggak tahu juga Pak kalau salah. Sudah ada yang lain? Intan berapa? Pak, kalau cara yang pertama tuh sama kayak Radel, tapi itu ke samping. Kalau yang ke bawah jadinya 20.164,24, Pak. 20.164. 64,4. 164,4. Pak. Ya. Dina berapa Dina dapatnya? Dina? Aldila? Aldi udah keluar. Aldila. Silakan, siapa yang bisa? Selain Karina. Iya, Pak. Ya, berapa? JKP-nya bukan, Pak. Ya, JKP. Sama kayak Intan, Pak. Dari samping soalnya. Samping, bukan ke bawah dijumlahkan. Enggak, Pak. Kalau ke samping itu ulangan. Ya. Salah, diperbaiki lagi. Ke bawah. Iya. Ya. Jadi jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah. Kita menjumlahkannya. Ya, jadi kalau ke samping kita jumlahkan untuk mendapatkan grand total, itu adalah ulangannya yang kita jumlahkan. Ya, ulangannya. Yang perlakuannya tadi kan perlakuan A, B, C. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah ulangannya. Jadi yang benar itu adalah perlakuannya yang kita jumlahkan. Jadi jumlah dari perlakuan A yang tadi sudah kita hitung berapa? 1257 kuadrat ditambah perlakuan B 1402 kuadrat ditambah perlakuan C ditambah kuadrat, kemudian ditambah perlakuan D kuadrat ditambah perlakuan E dikuadratkan. Dibagi dengan banyaknya ulangan, karena kita dapatkan nilai penjumlahan itu berdasarkan pada penjumlahan dari 5 ulangan. Jadi dibagi 5, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Jadi berapa dapatnya, Elwi?
Ya, Pak. Jadi berapa dapatnya Elwi? Kalau aku tadi, Pak, sama kayak yang punya Pia, Pak. Yang 1105,44. Jadi salah yang itu. Perbaiki. Ya. Kalau Ya. Hasilnya Natasha, 20. kalau yang ke sudah diperbaiki? Siapa? Siapa yang ngomong tadi? Hasilnya 20.164,24 bukan, Pak? Siapa yang ngomong? Deva. Iya, Pak. Siapa? Iya, Pak. Deva. Iya. Deva. Iya, Pak. Hasilnya Mesa. Pak. Ya, Pak. Kalau saya 164,24. Nah, 20.164,24 ya. Jadi kalau penjumlahannya ke bawah, kalau ke samping itu misalnya nanti kalau kita jadikan itu sebagai kelompok, boleh. JK Galat, Pringga, JK Galatnya 2.768, Pak. Hah? 2.768. 68. Ada yang nilainya yang lain? 2.769, Pak. 2.769. Iya, Ada yang Pak. lain? Sudah? Jadi untuk JK Galat itu kita kurangi saja JK total dikurangi dengan JK perlakuan. Ya, jadi 22.932 dikurang dengan 20.164,24 ya. Nah, kalau sudah selesai itu kita masukkan ke dalam tabel analisis varian. Ya. Masukkan ke dalam tabel analisis varian. Sudah disiapkan tabelnya? Nah, kemudian di dalam tabel analisis varian yang kita lengkapi pertama kali adalah derajat bebas. Ya. Berapa derajat bebas perlakuan? Sumber keragamannya ada berapa? Apa saja yang menjadi sumber keragaman? Eskaninta? Sumber keragamannya ada 5, Pak. Apa itu? Yang A, B, C, sampai E, Pak. Sumber keragaman. Bukan, yang 1, 2, 3, 4, 5 itu tadi, Pak. Bukan. Tabel ANAFA-nya sudah disiapkan? Eskaninta? Sudah, Pak. Nah, sumber keragamannya apa ya? Untuk perlakuan menggunakan rancangan acak lengkap. Sumber keragaman. Ya. 25, Pak. 25. Ya, apa saja. Sekti. Jangan ketawa. Coba sebut. Sumber keragamannya. Sekti. Iya, Pak. Sumber keragamannya. 1, 2, 3, 4, 5, Pak. Kenapa 1, 2, 3, 4, 5? Intan. Iya, Pak. Sumber keragaman. Apa? Ada metode sama error itu nggak, Pak? Perlakuan, galat, sama total. Ya, perlakuan dan galat. Ya. Jadi untuk rancangan acak lengkap, ya, tidak ada selain perlakuan faktor yang mempengaruhinya. Jadi sumber keragamannya itu adalah perlakuan dan
galat atau error. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita hitung berapa derajat bebas dari perlakuan. dB perlakuan berapa? 4, Pak. Dewi? 4, Pak. 4. Ya, dari mana dapatnya 4? T dikurang 1. Kurang 1. T dikurangi 1. Jumlah derajat bebas galat? 20, Pak. 20, Pak. Gimana menghitungnya, Pandini? T dikali R min 1. T dikali R min R 1. kurang 1. Ya, Pak. Atau T kurang 1 kali R. Ya, sama saja. Karena cuma ada perlakuan. Jadi ada 5 kali 4, 20. Totalnya berapa? Kalau kita ingin lihat. Eskanita? 24, Pak. 24. Jadi 4 ditambah 20. Atau T kali R kurang 1. 5 dikali 5 dikurang 1. 25 dikurang 1. 24. Nah, yang berikutnya kita masukkan nilai yang tadi. JK perlakuan kita masukkan nilainya. JK galat kita masukkan nilainya. JK total kita masukkan. Selanjutnya kita hitung. Apa selanjutnya yang akan kita hitung? Analisis perhitungannya. Kuadrat tengah. Bagaimana cara menghitung kuadrat tengah, Intan? JKP dibagi DBP, Pak. JKP dibagi dengan DBP. Ya, berapa dapatnya, Intan? Itu dapatnya 5.041,06. Ya. Di entry Tiara berapa dapatnya, Tiara? Ria. Safa. Aldila. Yang bisa jawab? Habib. Ya. Habib berapa? Yang JK-nya, Pak. Nah, setelah kita dapatkan jumlah kuadrat perlakuan, kita lanjutkan dengan jumlah kuadrat galat. Ya. Galat berapa? Azara. 136. Ya, dari mana asalnya dapatnya? Perhitungannya? JK galat di 2G3.
proses untuk mendapatkan nilai kuadrat tengah galat. Zahra ya, Pak? Ya. Putus, Pak, soalnya, Pak. Bisa diulang, Pak? Tidak stabil koneksinya, Bapak. Lampunya tadi habis mati. Oke, sudah bisa dengar? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jumlah kuadrat galat dibagi dengan kuadrat tengah, dibagi dengan dB galat. Kuadrat tengah galat sama dengan jumlah kuadrat galat dibagi dengan dB galat. Ya, berapa hasilnya? 138,4. 138. Nah, selanjutnya kita hitung F hitung, ya. F hitung kuadrat tengah perlakuan dibagi dengan kuadrat tengah galat. Ya. Berapa hasilnya? Sudah? 42, Pak. Selanjutnya F hitung kita bandingkan dengan F tabel. Bagaimana melihat F tabelnya? Yang ke kanannya berapa? Sebagai pembilang. Kanan. Kanannya ada 4, ya. 4. Ke bawahnya 20. 20. Ya. Jadi dilihat dari dB perlakuan dan dB galat. Nah, berapa nilainya? 2,87. 2,87, Pak. Nah, kesimpulannya? H0 ditolak. H0 ditolak. Pengaruh perlakuan. Atau ada perbedaan pengaruh perlakuan. Ya, ada pengaruh pemberian pakan terhadap pertambahan berat ikan. Ya. Jadi pemberian komposisi pakan berpengaruh terhadap pertumbuhan berat ikan. Nah, untuk selanjutnya apa yang kita lakukan? Nah, kalau ditanya pertanyaan berikut, pakan mana yang lebih baik? Pak, mau pakan nanya. mana yang baik? Bapak, Deva mau nanya, Pak. Deva, ya Deva. Soalnya masih bingung yang baca tabel F-nya terus bisa nentuin hipotesisnya itu gimana, Pak? Mungkin bisa diulang lagi, Pak, cara bacanya. Soalnya masih cara bingung. Menentukan hipotesis. Hipotesis yang pertama itu kita membuat hipotesis percobaan, ya, atau boleh juga kita sebut dengan hipotesis nolnya, ya. Hipotesis nolnya itu percobaan apa yang kita cobakan, misalnya di sini pengaruh pemberian pakan. Nah, hipotesis kita akan terdapat pengaruh pemberian pakan. Nah, terhadap apa? Respon yang kita amati, misalnya pertumbuhan
Yang pertumbuhan yang di sini yang kita amati adalah berat ikan. Jadi hipotesis kita terdapat pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan. Ya. Itu hipotesis nol atau hipotesis percobaan. Hipotesis tandingan lawan dari hipotesis percobaan tadi. Ya. Kalau tadi hipotesis percobaan kita terdapat pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan, maka hipotesis tandingannya adalah tidak terdapat pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan. Atau secara general kita buat terdapat pengaruh perlakuan terhadap pengamatan. Ya. Itu yang respon hipotesis percobaan. Atau hipotesis tandingannya tidak terdapat pengaruh percobaan terhadap respon pengamatan. Ya. Nah, itu yang ingin kita buktikan. Yang ingin kita buktikan adalah hipotesis percobaan atau salah satunya. Ya. Nah, kemudian di dalam mengambil kesimpulan itu untuk hipotesis yang kita ajukan itu kita kembalikan lagi ke bidang ilmu, melihat pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan. Jadi kesimpulannya, apakah terdapat pengaruh pemberian pakan terhadap pertumbuhan berat ikan? Nah, itu yang ingin kita buktikan. Nah, hipotesisnya diterima atau ditolak? F hitung lebih besar dari F tabel. Ya. Itu jadi Intan, hipotesisnya diterima Pak atau enggak? Intan, gimana ngambil kesimpulannya? Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabel itu H0-nya ditolak, Pak. Apabila F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis H0-nya itu ditolak. Hipotesisnya apa yang ditolak? Ada H0 ditolak atau ada perbedaan pengaruh perlakuan. Itu tidak perlakuan yang kita buat kan? Ya. Jadi kembalikan lagi ke bidang ilmunya. Kesimpulannya apa, Intan? Kesimpulan yang tadi, Pak. Terdapat perbedaan ada perbedaan pengaruh perlakuan. Pemberian pakan berpengaruh terhadap respon pertumbuhan berat ikan. Ya. Itu kesimpulan. Kita kembalikan lagi ke bidang ilmunya. Maksud Bapak dikembalikan ke bidang ilmunya itu adalah dikembalikan lagi ke permasalahan yang ingin kita teliti, ya, permasalahan yang ingin kita teliti. Kalau yang tadi itu kan hipotesis general, hipotesis umum, hipotesis diterima atau ditolak untuk menyatakan. Tapi kembali lagi ke bidang ilmu masing-masing atau pada permasalahan yang ingin kita buktikan. Nah, kalau terdapat pengaruh pemberian pakan terhadap respon pertumbuhan berat ikan, kalau ada pertanyaan berikutnya, pakan mana yang lebih baik? Atau apakah pakan A, pakan B, pakan C lebih baik dari pakan D atau pakan E? Nah, untuk itu kita ingin menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melakukan uji lanjut. Ya. Kita harus melakukan uji lanjut. Nah, jadi minggu depan kita lanjutkan dengan uji lanjut. Nah, untuk tugas-tugas ini, ya, tugas yang kita kerjakan bersama-sama
pada pertemuan ini. Nah, saudara simpan ya. Kemudian nanti siapa tolong buatkan classroom di ketua kelas A siapa? Habib, Pak. Saya, Pak. Habib. Nah, Habib buatkan classroom. Iya, Pak. Habib di classroom Habib ya. Iya, Pak. Sebagai gurunya itu Habib dan Bapak. Jadi Bapak bisa lihat ya. Iya, Pak. Nanti saya jadikan. Ya. Pakai email Habib ya. Iya, Pak. Ya, karena maaf Bapak, under Google-nya sudah penuh, kemudian sudah bergabung, sudah yang berbayar, tapi harus tetap juga menggunakan dua email. Nah, ini yang kesulitan Bapak. Kalau Bapak menggunakan dua email, karena tugas-tugas itu sering bolak-balik memeriksanya. Jadi untuk tugas yang ini di Habib aja dulu, nanti Bapak akses ke sana untuk mengkoreksinya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi semuanya sudah paham ya tentang penggunaan rancangan acak lengkap. Nah, sekarang dilanjutkan dari soal yang sama. Dilanjutkan, jika ulangan 1, 2, 3 itu kita jadikan sebagai kelompok. Ya. Nah, kelompoknya ini, di sini kita nyatakan ukuran ikan yang kita gunakan. Ya. Ukuran atau panjang ikan yang kita gunakan. Nah, untuk ulangan 1, ya, ulangan 1, ini kita gunakan panjang ikan ya dengan ukuran 10 cm. Ulangan 2 ya, kita gunakan ikan dengan ukuran 12 cm. Ulangan 3 14 cm. Ulangan 4 ya 16 cm. Dan ulangan 5 ya, ulangan 5 ini ukuran ikannya lebih besar lagi, paling besar ya. Berapa? Kalau ranknya 2 10, 12, 14, 16 dan 18 cm. Nah, sekarang pertanyaannya yang pertama, apakah terdapat pengaruh pakan terhadap respon pertumbuhan berat ikan? Yang kedua, ya, yang kita jadikan sebagai kelompok adalah ukuran ikan. Nah, pertanyaannya, apakah terdapat pengaruh ukuran ikan pada pemberian pakan terhadap respon pertumbuhan berat ikan? Ya. Jadi ukuran ikannya akan berpengaruh atau tidak? Ya. Nah, itu dilanjutkan, ya, dilanjutkan dan disimpan, ya, hasilnya disimpan. Ya, jadi jawablah kesimpulannya, apakah terdapat pengaruh pengaruh ukuran ikan pada pemberian pakan yang berbeda terhadap respon pertumbuhan berat ikan. Ya. Silakan untuk dijawab, ya, dibuat. Kemudian disimpan dulu, ya, disimpan. Nanti suatu saat Bapak minta, misalnya Azhara kumpulkan tugas sekian, nah, Bapak koreksi. Eskaninta kumpulkan tugas 2,
Nah, nanti Bapak koreksi ya. Oke. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak? Nah, kalau sudah paham, nanti minggu depan kita lanjutkan dengan uji lanjut. Uji lanjut untuk menjawab apakah perlakuan pakan A lebih baik dari pemberian pakan B atau pakan mana yang lebih baik untuk pertumbuhan ikan. Nah, untuk itu kita perlu melakukan uji lanjut ya. Jadi uji lanjut itu yang ingin kita lihat adalah respon dari masing-masing perlakuan itu kita bandingkan ya. Nah, untuk itu yang akan kita bandingkan itu adalah nilai rata-ratanya. Ya, jadi pada kuliah biostatistika kita sudah belajar bagaimana menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata adalah jumlah keseluruhan atau jumlah keseluruhan dari masing-masing perlakuan dibagi dengan banyaknya ulangan. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Dela? Untuk sekarang belum ada, Pak. Ya. Safa? Destri? Belum ada, Pak. Destri? Ana Destri tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Risma? Belum, Pak. Belum, ya. Jadi kalau belum ada pertanyaan, Bapak menganggap untuk rancangan acak lengkap itu sudah paham semuanya. Ya. Jadi dicoba untuk melanjutkan dengan tugas yang berikutnya. Kalau kita menggunakan rancangan acak kelompok, ya. Jadi soal yang sama kita desain menjadi rancangan acak kelompok. Nanti untuk soal yang sama kita coba merubahnya menggunakan rancangan bujur sangkar. Kan di sini ada 5 perlakuan dan 5 ulangan. Nanti bagaimana kalau kita menggunakan rancangan bujur sangkar ya untuk soal yang sama. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, Bapak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.